Jadi petugas lapangan sensus pertanian 2023 atau menjadi petugas pengolahan data lebih mudah yang mana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, untuk pembahasan pada video kali ini akan saya sampaikan yang kira-kiranya dapat teman-teman simpulkan sendiri antara menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 dengan menjadi petugas pengolahan data akan lebih mudah yang mana bagi teman-teman. Setelah nanti akan saya sampaikan ada keunggulan ataupun keuntungan dan juga kelemahan dari masing-masing menjadi petugas sensus lapangan ataupun menjadi petugas pengolahan data. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi dan kita ketahui bersama, untuk petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023 sudah pun berlangsung dan sudah terlewati yaitu 1 bulan di bulan Juni, dan pada saat ini adalah banyak petugas yang memang diikutkan untuk kontrak kerja bulan kedua yaitu bulan Juli. Dan selanjutnya, karena sudah ada kontrak kerja sebelumnya yaitu bulan Juni, artinya sudah ada dokumen yang memang sudah clear dan clean diterimakan oleh PPS kabupaten masing-masing suatu wilayah. Dan selanjutnya mengikuti proses selanjutnya, yaitu data tersebut yang sudah diperoleh dari lapangan akan diolah oleh petugas pengolahan data tentunya. Adapun kapan mulainya untuk petugas pengolahan data melaksanakan tugasnya berdasarkan informasi yang saya terima, dimulai pada minggu-minggu kedua untuk bulan Juli, karena dikhawatirkan pada saat awal Juli itu beberapa dokumen atau banyak dokumen di beberapa wilayah belum clear dan clean. Jadi diperkirakan untuk minggu kedua semua dokumen sudah clear, sudah clean. Jadi petugas pengolahan sudah memulai kegiatannya atau kegiatan kontrak kerja tersebut. Dan di sini akan saya sampaikan ada beberapa perbedaan pastinya antara sebagai menjadi petugas kegiatan di lapangan, petugas lapangan ya, dan juga petugas pengolahan. Jadi sebagai informasi, untuk menjadi petugas lapangan, jadi teman-teman mitra harus melakukan pencacahan baik sebagai PLS maupun PML, artinya harus keliling ya, berjumpa atau menemui responden secara langsung, melakukan wawancara. Dan di sini untuk komunikasi atau teknik komunikasi memang sangat diperlukan. Bagaimana cara-cara teman-teman menggali informasi yang sedetail-detailnya agar dapat diperoleh data yang akurat sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Dan untuk waktunya itu sendiri untuk petugas lapangan dibatasi dengan kontrak kerja 1 bulan dan diberi target. Misalkan untuk kegiatan sensus pertanian 2023, satu petugas lapangan itu dibebani dengan 120 kakak tani. Jadi teman-teman harus berusaha sebaik mungkin dalam 1 bulan tersebut mendapatkan paling tidak 120, atau disesuaikan dengan suatu wilayah itu sendiri ya, targetnya itu tidak sama. Sebagai informasi tidak sama, ini sebagai contoh saja, yang ada di wilayah saya adalah targetnya 120 kakak tani, maka teman-teman dalam 1 bulan harus sudah mendapatkan target tersebut. Adapun waktu pelaksanaan teman-teman bisa fleksibel, artinya jika teman-teman kiranya ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan teman-teman terlebih dahulu. Yang terpenting dalam waktu atau rentan waktu 1 bulan tersebut target terpenuhi. Ini sedikit berbeda dengan menjadi petugas pengolahan. Jika menjadi petugas pengolahan data, teman-teman harus datang ke tempat di mana sudah ditunjuk oleh PPS Kabupaten untuk melaksanakan tugas baik sebagai receiving batching atau editing coding ataupun sebagai pengentry data, harus sesuai jam kantor, di mana pada umumnya untuk waktu Indonesia Barat dimulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore atau pukul 4 sore ya. Di sini ada 8 jam kerja. Teman-teman tidak boleh meninggalkan ruangan, artinya meninggalkan ruangan pada saat waktu istirahat saja. Artinya teman-teman memang harus berada di situ. Berbeda sekali dengan petugas lapangan. Petugas lapangan lebih fleksibel, artinya teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain. Yang terpenting target sudah terpenuhi atau target akan terpenuhi dalam rentan waktu yang ditentukan.
Dan perbedaan yang selanjutnya sebagai petugas lapangan tentunya berhadapan dengan cuaca ya. Kadangkala ada memang cuacanya panas, maka petugas lapangan harus panas-panasan, atau ada kalanya pada saat musim hujan maka petugas lapangan juga harus menyediakan peralatan yang kira-kira diperlukan agar dokumen itu terlindungi, artinya tidak basah ya teman-teman. Harus sedia payung atau sedia jas hujan dan lain sebagainya, atau mengatur waktu sendiri, kira-kiranya waktu yang pas untuk melakukan pencacahan atau pendataan kapan, itu teman-teman harus berpikir juga, artinya karena teman-teman harus terjun langsung di lapangan melakukan pendataan. Dan berbeda dengan petugas lapangan, perbedaan dengan petugas lapangan yaitu petugas pengolahan. Petugas pengolahan tidak perlu panas-panasan karena duduk manis di dalam suatu tempat yang sudah disediakan, kemudian mengerjakan pekerjaan tersebut di dalam ruangan yang ber-AC yang baik seperti itu ya. Jadi tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk kemudian melakukan pendataan, karena tugasnya memang di pengolahan ya seperti itu, duduk manis kemudian mengerjakan tugas yaitu sebagai tugas pengolahan data. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, memang ada mitra yang lebih memilih untuk menjadi petugas lapangan dengan alasannya tersendiri. Ada juga yang memang mitra memilih untuk menjadi petugas pengolahannya saja dibandingkan petugas lapangan ya karena pastinya mereka juga punya alasan tersendiri. Jadi pastinya kalau teman-teman yang sudah militan ini akan siap ditempatkan di mana saja, baik sebagai petugas lapangan maupun sebagai petugas pengolahan, dan bisa untuk memenuhi tugasnya, melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini bisa dikatakan menjadi mitra militan ya. Pada saat BPS membutuhkan seseorang tersebut, mitra tersebut untuk berada di lapangan, maka siap dan hasilnya bagus, artinya bisa ya, artinya hasilnya bagus. Kemudian pada saat BPS juga membutuhkan si mitra tersebut di pengolahan, dia juga ready, siap. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mitra militan. Artinya memang fleksibel ya, di mana saja bisa. Tetapi ada juga memang mitra-mitra tertentu ya yang hanya lebih memilih untuk di bagian tertentu saja. Misalkan si A katakanlah lebih memilih di lapangan, atau si B lebih memilih di pengolahan dengan alasan-alasan tersendiri. Jadi pastinya ini akan berbeda antara pendapat satu mitra dengan mitra yang lainnya. Dan untuk teman-teman sendiri lebih memilih menjadi petugas lapangan kah atau lebih memilih menjadi petugas pengolahan data kah? Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar pada video ini tentunya ya, untuk kita sharing bersama, untuk kita menambah pengetahuan dan juga wawasan bersama. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum.